Kalimat syukri alhamdulillah fi kulli waktin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, sungguh kita tak mampu untuk menghitungnya. Malam hari ini tidak terasa kita sudah masuk malam yang ke-6 untuk sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu dan surga, izinkanlah saya bertanya, bagaimanakah rasanya saat berbuka? Nikmatnya tidak terkira. Itulah yang salah satu termasuk cahaya Ramadan. Maka kita merindukan cahaya Ramadan. Liso ini farhatani indal iftari wa indal liqa'a rabbih, ketika berbuka dan saat nanti bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Celana biru, jaskonya pun biru. Dipakai tarawih di Masjid Ukhuwah. Doa tulusku untukmu saudaraku agar Allah tambahkan berkah. Inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Jangan biarkan dia berlalu. Nikmati ibadahmu sampai sepanjang hayatmu. Amin Allahumma amin. Thayyib, kultum berarti kuliah. Cahaya Ramadan memang menjadi dambaan kita. Betapa tidak nikmat ibadah senantiasa dikawal. Dapat inspirasi pula. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Saat Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Itu artinya ruang kebaikan terbuka lebar. Gerak syaitan dibatasi dengan iman, karena puasa hanya untuk orang yang beriman. Kalau tak puasa, pasti dia kurang iman, lemah iman, bahkan tak punya iman. Cahaya Ramadan membuat kita merasa nikmat beribadah. Nanti ketika sudah jelang akhir Ramadan baru muncul penyesalan. Kenapa begitu cepat waktu berlalu? Oleh karena itu, maksimalkan waktu kita yang tersisa supaya kita benar-benar merasakan cahaya Ramadan yang targetnya adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Betapa bahagianya jadi orang takwa. Di dunia Allah berikan pertolongan, kemudahan, bahkan kebahagiaan kelas dunia. Tidak ada masalah yang tanpa solusi untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi. Bahkan diberikan untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Termasuk malam hari ini kita dapat rizki bersua, menikmati ibadah di Masjid Ukhuwah yang jamaahnya 500 orang. Pertanyaannya, sampai akhir Ramadan kah? Insya Allah. Di akhirat bersua dengan Allah di surganya. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita termasuk ahli takwa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka jika ingin sempurna cahaya Ramadan tersebut, buktikan karakter atau sifat ahli takwa itu. Senantiasa mendekatkan diri pada Allah, karena tidak ada manusia yang lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Teruslah mendekat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Karena manusia itu makhluk yang lemah, dhaif, tak berdaya, banyak khilaf, banyak salahnya. Kemudian dibuktikan apalagi di bulan Ramadan ini,
yang mestinya menjadi amalan kita sepanjang usia, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian mampu menahan amarahnya ketika seorang mencela dengan kalimat yang membuat dia tersakiti. Dia mengatakan apa? Ini so'im, aku sedang puasa, tunggu nanti maghrib tiba. Untuk apa? Buka bersama. Terasa kental ukhuwah Islamiyahnya. Dan ketika dizolimi, dia tidak membalas, tapi justru memaafkan. Dia ingat surat cinta Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau tindak kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh membalas kezaliman seseorang asalkan sepadan, setimpal. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena sering ketika membalas kezaliman seseorang berujung dengan pelampiasan. Padahal jika tidak membalasnya, kemudian memaafkan dan berbuat baik padanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini ringkasnya. Kemudian senantiasa berbuat baik dimanapun dirinya berada, persis seperti syair bunga mawar. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Semoga kita senantiasa mampu menebar kebaikan, bukan saja di bulan Ramadan, tapi sepanjang usia kita. Ini ringkasnya, la'alakum tattaqun. Kemudian yang kedua, la'alakum tashkurun, pandai menyikapi apa yang Allah berikan padanya. Karena semua nikmat itu datang dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti engkau tak akan mampu untuk menghitungnya. Namun manusia banyak yang zalim dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, sejenak kita ingat Ramadan tahun lalu, masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada di antaranya orang tuanya, karib kerabatnya, saudaranya, sahib kentalnya. Tapi hari ini telah tiada. Allah beri ruang pada kita masih menikmati jamuan Ramadan tahun ini. Dengan harapan apa? Kesempatan pula kita mendoakan saudara kita yang telah tiada. Maka nikmati dengan syukur itu lewat ekspresi yang benar, membangun kesalehan individual dan membangun kesalehan sosial. Karena kita tidak merasa cukup dengan bekal yang kita miliki. Buktikan rasa syukur. Sering saya bertanya dalam praktek yang sederhana, buktikan rasa syukurmu. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan bilang mandi lagi. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya, supaya gampang diingat oleh anak-anak kita. Karena sering lupa bangun tidur tidak berdoa, padahal Allah kasih kehidupan untuknya. Apalagi ketika usia sudah uzur, saat kulit diraba terasa kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur. Itu tandanya usia sudah uzur, sudah dekat ke liang kubur. Maka banyaklah bersyukur, jangan takabur, agar hidupmu menjadi makmur. Hafal Pak? Masya Allah, jamaah ukhuwah luar biasa. Inilah orang-orang ahli syukur semua ini. Buktikan sepanjang usia kita. Insya Allah ketika kita bersyukur, nikmat pasti ditambah oleh Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Informasikan, kabarkan, iklankan, let know please.
Beritahu orang-orang beriman itu kalau bersyukur nikmat Allah pasti ditambah. Namun manakala mengkufuri, azab Allah teramat pedih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup yang kedua ini, coba buka kembali Quran surat An-Nisa, renungkan sebagai PR kita. Surat An-Nisa surat 147. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang bersyukur. Karena syukur itu lengkap, bukan sekedar ucapan, tapi dengan pembuktian. Iman dibuktikan dengan rasa syukurnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, la'alahum yarsyudun, adalah mereka yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita bersyukur pada Allah, nikmatnya luar biasa karena diberikan tuntunan yang benar, yaitu iman Islam yang tidak bisa dihargai berapapun. Maka jaga Islam sepanjang hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 102. Saudaraku pencinta ilmu perindu surga, momentum Ramadan luar biasa bagi kita agar senantiasa dikokohkan dalam keimanan. Maka perbanyaklah berdoa. Karena doa orang yang sedang puasa itu mustajabah. Bahkan itu skala prioritas. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja doa untuk kita sendiri, tapi juga untuk saudara kita, bahkan juga untuk negeri kita, untuk pemimpin yang kita harapkan dipilihkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya perlu saya sampaikan kalimat ini. Karena apa? Ada 3 doa yang Allah kabulkan dari 3 orang. Pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Rentang waktu yang sangat panjang, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Bahkan kemudian saat kita makan sahur, itu momentum yang dahsyat. Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Yang minta ampunan dosanya diampuni. Yang punya persoalan Allah berikan solusi. Yang punya hajat permohonan Allah kabulkan hajatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jelang datang waktu fajar, waktu sahur, mereka banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah doanya imamun adil, pemimpin yang adil. Alangkah bahagianya kalau Allah berikan pada kita pemimpin yang adil untuk negeri kita Indonesia. Amin Allahumma amin. Masih amin? Amin Allahumma amin. Yang terakhir yaitu dakwatul madlum, doa orang yang dizolimi. Rauplah, dulanglah pahala yang dahsyat ketika kita dizolimi. Beri dia maaf. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang berbuat yang ma'ruf dan jangan pedulikan, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman yang mendapat nikmat cahaya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa di kultum yang kedua di waktu dan gelombang lainnya insyaallah. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Ayo kita di ukhuwah lanjutkan silaturahmi.